Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Coba deh Anda bayangkan ini. Setiap malam, triliunan sel di tubuh Anda itu sebenarnya lagi kayak dalam kondisi darurat. Darurat gimana tuh maksudnya? Ya, mereka kayak terendam gitu loh dalam limbah metabolisme mereka sendiri. Jadi sulit berfungsi optimal karena ya tumpukan racun itu. Dan tanpa sadar, ini mempercepat penuaan dari dalam. Oke. Terus? Nah, gimana kalau ada cara buat ibaratnya membalikan jam biologis ini? Wah, menarik tuh. Nah, kali ini kita mau fokus ke satu proses biologis yang, wah, keren banget namanya autofagi. Ini tuh sistem pembersihan dan daur ulang seluler alami yang ada di tubuh kita. Autofagi ya? Saya pernah dengar sekilas. Iya, kita bakal kupas penemuan pemenang Nobel di baliknya, dan juga gimana sih beberapa metode gaya hidup spesifik yang banyak dipraktekin sama ilmuwan dan dokter panjang umur di Jepang, itu ternyata bisa mengaktifkan proses vital ini. Oke, jadi kita belajar dari Jepang nih ceritanya. Betul. Sumber utama kita kali ini dari sebuah video ya, yang membedah riset 5 ilmuwan Jepang legendaris, plus pengalaman mereka sendiri menerapkan prinsip ini buat hidup panjang dan sehat. 5 ilmuwan oke, pasti dalam banget pembahasannya. Iya, jadi tujuan kita hari ini, kita pengen bener-bener paham, apa sih autofagi itu, kenapa penting banget, apalagi ya kalau usia nambah, gitu kan? Iya. Dan langkah praktis apa aja yang bisa Anda ambil, terinspirasi dari Jepang tadi, buat nyalain lagi saklar pembaruan sel di tubuh Anda. Siap, jelas tujuannya. Pernah nggak sih Anda merasa energi drop gitu di tengah hari? Kayak nggak jelas sebabnya. Atau mungkin frustrasi karena berat badan kok susah banget turun padahal udah coba macam-macam diet. Sering dengar keluhan gitu. Nah, itu bisa jadi loh. Pertanda kalau sistem kebersihan seluler Anda lagi nggak optimal kerjanya. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, mari. Jadi soal penemuan autofagi ini ya, ini memang sebuah terobosan besar sih. Dr. Yoshinori Osumi itu setelah risetnya gigih banget, 27 tahun loh. 27 tahun, lama sekali ya. Iya, di labnya yang sederhana di Tokyo. Beliau berhasil mengungkap mekanisme fundamental ini. Saking pentingnya sampai dapat Nobel Kedokteran tahun 2016. Wow, pantesan jadi topik penting ya. Betul. Lantas, apa sih autofagi itu? Gampangnya gini deh, ini mekanisme daur ulang internal sel. Bayangin aja kayak ada jutaan pasukan pembersih super kecil yang kerja di tiap sel Anda. Pasukan pembersih mikroskopis, oke. Tugas mereka yaitu bersihin sampah sel, perbaiki bagian sel yang rusak, bahkan, ini penting, nyingkirin sel-sel prakanker sebelum jadi bahaya. Wah, keren banget fungsinya. Jadi kayak penjaga internal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, kalau autofagi ini jalan lancar, efeknya luar biasa loh. Tubuh kayak punya mesin penyembuhan super. Protein tua atau rusak dipecah, terus didaur ulang jadi protein baru yang berfungsi lagi. Oh, jadi nggak dibuang gitu aja ya? Diduar ulang? Iya, didaur ulang. Terus limbah beracun dibersihin dari dalam sel. Produksi energi sama mitokondria juga jadi meningkat. Tubuh bahkan mulai pakai cadangan lemak buat bahan bakar. Ini permajaan sejati di tingkat sel. Kedengarannya vital banget ya proses ini. Tapi bukannya tadi disebut ada temuan Dr. Osumi juga yang nunjukin kalau ini nggak selamanya optimal. Terutama kalau usia nambah. Persis. Nah, ini salah satu poin krusialnya dari pidato Nobel Dr. Osumi. Beliau ngungkapin data yang ya bisa dibilang cukup mengejutkan sih. Gimana tuh datanya? Jadi, setelah kita lewat usia 40 tahun, tingkat autofagi alami tubuh kita itu bisa turun drastis. Banget malah. Bisa sampai hampir 70%. Penurunan ini signifikan banget dampaknya. 70%. Wah, gede banget itu angkanya. Pantesan banyak keluhan penuaan ya. Jadi analogi rumah tadi pas banget dong. Iya kan? Sel di usia muda kayak rumah dibersihin tiap malam. Tapi pas usia 50-an, mungkin jadi seminggu sekali. Itu juga kalau untung. Akibatnya ya sampah numpuk, kerusakan nggak diurusin, sel jadi tua lebih cepat. Analogi itu pas banget buat gambarin situasinya. Dan sampah seluler ini bukan kotoran biasa loh ya. Kita ngomongin protein yang salah lipat. Contohnya plak amiloid yang jadi ciri khas Alzheimer. Oh itu ya hubungannya. Bikin energi malah jadi beban dan sumber stres oksidatif. Ditambah lagi senyawa proinflamasi yang bisa ngerusak sendi, terus sel-sel prakanker yang lolos deteksi dini karena sistem pembersihnya lemah tadi. Dampaknya serem juga ya kalau dipikir-pikir. Saya ingat di sumber kita disebut ada studi dari Salk Institute
Katanya ada korelasi kuat antara rendahnya autofagi sama risiko penyakit kronis. Betul. Data dari Salk Institute itu memang bikin khawatir dan nunjukin betapa pentingnya autofagi. Mereka nemuin kalau orang dengan penanda aktivitas autofagi rendah, risikonya sampai 400% lebih tinggi buat kena penyakit kronis dibanding yang autofaginya aktif. 400%. Gila, itu bukan angka main-main ya. Ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya proses ini buat kesehatan jangka panjang kita. Iya banget. Salahnya ya, tapi juga kasih petunjuk solusinya. Dan yang menarik, solusinya itu udah ada di dalam tubuh kita sendiri. Bukan obat-obatan gitu yang katanya industri farmasi aja susah nirunya. Nah, itu dia intinya. Tubuh kita itu sebenarnya udah dilengkapi mekanisme buat ngeaktifin autofagi. Kita cuma perlu paham pemicunya apa. Dan disinilah area yang kemudian dikembangin lebih lanjut sama ilmuwan Jepang lainnya. Mereka nerjemahin penemuan dasar Osumi jadi aplikasi praktis sehari-hari. Benar, benar. Selain Dr. Osumi, ada nama-nama penting lain kan ya? Kayak Dr. Takayuki Teruya yang neliti soal perubahan metabolisme pas autofagi aktif. Terus Dr. Hiromi Shinya yang terkenal sama protokol dietnya. Iya, Dr. Shinya itu terkenal banget ya. Kan yang gampang diikuti. Lengkap ya timnya, semuanya fokus ke aplikasi praktisnya. Betul. Dan penting nih kita garis bawahi bareng-bareng ya. Ini tuh bukan sekedar teori atau tren kesehatan sesaat loh. Ini sains yang teruji. Yang nyata banget udah bantu banyak lansia di Jepang nikmatin usia senja yang aktif, bebas penyakit, sampai usia 90-an bahkan lebih. Buktinya jelas ya. Iya, contoh paling nyata ya Okinawa itu. Yang dikenal punya populasi centenarian, usia 100 tahun ke atas, per kapitanya tertinggi di dunia. Dan secara umum, harapan hidup orang Jepang kan emang tertinggi. Terus angka penyakit kronis kayak jantung, kanker, demensia juga relatif lebih rendah dibanding negara barat. Data-data ini kuat sekali. Setelah ini, yang menarik banget dari sumber kita. Penekanannya, kalau ini bukan semata-mata karena genetik loh. Ada studi nunjukin kalau orang Jepang pindah ke barat, terus ngikutin pola makan lokal sana, Gimana hasilnya? tingkat penyakit kronis mereka naik drastis. Nyamain penduduk asli cuma dalam satu generasi aja. Ini bukti kuat banget kalau pilihan gaya hidup kita lah yang pegang peran kunci buat ngaktifin atau malah neken autofagi. Nah, itu poin krusial banget. Dr. Naomi Yamamoto, salah satu murid langsung Dr. Osumi, bahkan ngegambarinya secara visual loh. Pakai teknik pencitraan sel, mereka bisa lihat gimana sel yang gagal autofagi itu kelihatan abu-abu dan bengkak sama limbah. Oh, bisa kelihatan gitu ya? Iya, tapi pas autofagi berhasil diaktifkan, sel yang sama itu kayak diputer mundur waktunya. Ukurannya nyusut, kelihatan lebih cerah, terus berfungsi lagi kayak sel muda. Ini bukti visual yang luar biasa soal potensi peremajaan seluler. Keren banget. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita ngaktifin potensi ini? Katanya ada 3 prinsip inti ya dari Jepang. Betul, ada 3 prinsip inti yang bisa kita pelajari. Prinsip pertama itu kita perlu menciptakan apa yang disebut jendela riset seluler selama 16 jam. Ini akarnya dari riset Dr. Teruya. Jendela riset seluler 16 jam? Oke. Dia nemuin kalau saklar autofagi itu pada dasarnya kayak tombol on-off aja, biner. Nah, pemicu utama buat geser saklar ini ke posisi on adalah periode waktu tanpa makan. Waktu tanpa makan, ya? Jadi puasa maksudnya. Iya, puasa. Ada semacam timeline aktivasinya nih. Autofagi mulai kedeteksi aktif setelah sekitar 12 jam kita nggak makan, terus aktivitasnya ningkat signifikan, bisa lipat ganda setelah 14 jam. 14 jam, oke. Puncaknya efisiensi pembersihan seluler ini tercapai setelah 16 jam puasa. Ini bukan soal bikin badan kelaparan ya, tapi lebih ke ngasih kesempatan buat badan beralih dari mode tumbuh dan nyimpen ke mode bersih-bersih dan perbaikan. Konsepnya masuk akal banget sih. Tapi kalau lihat gaya hidup sekarang ya, tantangan besar ini. Kita kan biasa sarapan, terus ngemil pagi, makan siang, ngemil sore, makan malam. Kadang masih ada cemilan malam lagi. Iya kan, makan terus rasanya. Jendela makan kita bisa gampang banget jadi 15-16 jam sehari. Artinya, badan cuma punya waktu 8-9 jam atau malah kurang buat bersih-bersih sel. Padahal kalau dipikir-pikir, nenek moyang kita dulu pasti alami puasa lebih lama kan ya, di antara waktu makan atau pas berburu gitu. Anda benar banget. Pola makan modern ini emang kebalikannya cara kerja alami tubuh kita. Riset dari Dr. Walter Longo di University of Southern California juga nguatin ini loh.
Timnya nemuin orang yang batasin jendela makannya cuma 8 jam sehari, artinya puasa 16 jam, Gimana hasilnya? itu nunjukin penanda biologis yang setara sama orang yang 15 tahun lebih muda dibanding yang makan sepanjang hari. 15 tahun loh bedanya. Wow, 15 tahun lebih muda secara biologis. Luar biasa. Sumber kita juga kan ada cerita personal yang dampaknya dahsyat ya. Ayah narator video itu, Ah iya, cerita itu. yang biasa makan tiap 2-3 jam. Akhirnya kena diabetes, radang sendi parah, terus ada tanda demensia dini di usia 65. Tapi setelah dia nyoba protokol puasa 16 jam ini, hasilnya gila banget. Gimana? Dalam 6 bulan aja, gula darahnya normal lagi. Nyeri sendinya hilang, terus ingatan dan fungsi kognitifnya membaik signifikan. Ini benar-benar nunjukin kekuatan perubahan gaya hidup sih. Nah, pendekatan yang umum di Jepang itu sebenarnya simpel dan efektif banget. Mereka biasanya berhenti makan sekitar jam 8 malam, terus baru mulai makan lagi sekitar jam 10 pagi besoknya. Oke, jadi jeda 14 jam ya? 16 jam? Iya, 16 jam. Konsisten gitu tiap hari. Ini ngasih jendela 16 jam buat tubuh maksimalin autofagi tiap malam. Dr. Hinohara sendiri katanya nerapin ritme ini selama 80 tahunan. Mungkin itu yang bikin dia fit terus sampai usia 105 ya. 80 tahun, konsistensinya luar biasa. Oke, jadi jendela puasa 16 jam ini kayak kunci utama ya. Tapi kayaknya ada detail penting lain nih. Apa yang kita makan pas buka puasa setelah 16 jam itu ngaruh juga nggak sih ke autofaginya? Ini kayaknya ngarah ke prinsip kedua ya. Tepat sekali. Apa yang Anda makan pas buka puasa itu krusial banget. Nah, ini ngebangga kita ke prinsip kedua yang terkenal banget dari Okinawa. Metode Hara Hachibu. Hara Hachibu. Sering dengar itu. Artinya apa tuh? Terjemahan bebasnya sih, makanlah sampai Anda merasa 80% kenyang. Jangan pernah sampai 100% kenyang atau kekenyangan. 80% kenyang. Gimana cara ngukurnya ya? Nah, itu memang perlu latihan ya, tapi ada penjelasan ilmiah kuat di baliknya. Ini kaitannya sama hormon insulin. Kalau kita makan sampai perut rasanya penuh banget, kadar insulin darah itu bakal melonjak tinggi. Oke, insulin naik drastis. Lonjakan insulin ini sinyal kuat buat sel stop bersih-bersih kalau waktunya nyimpen energi lemak gitu kasarnya. Semua aktivitas perbaikan sel langsung berhenti. Wah, langsung stop gitu ya? Iya, sebaliknya kalau kita berhenti makan pas rasa-rasanya udah 80% kenyang, nah kenaikan insulinnya lebih lambat, puncaknya nggak setinggi kalau kita kekenyangan. Kondisi ini ternyata bikin proses autofagi bisa terus jalan, meskipun mungkin intensitasnya agak berkurang ya, bahkan pas pencernaan lagi berlangsung. Artinya, sel Anda masih terus bersih-bersih dan regenerasi. Oh, jadi nggak langsung mati total gitu ya autofaginya kalau makannya nggak berlebihan. Studi yang soal penduduk Okinawa tadi juga nemuin hasil yang sama kan ya? Okinawa Centenarian Study itu. Iya, studi itu nemuin mereka yang konsisten nerapin Hara Hachibu, tingkat peradangan selulernya 40% lebih rendah. Sensitivitas insulinnya 50% lebih baik, dan rata-rata harapan hidup mereka 7 tahun lebih panjang. 7 tahun lebih panjang, itu signifikan banget. Jadi ini bukan soal ngurangin kalori drastis aja ya, tapi lebih ke ngatur sinyal biokimia tubuh biar selnya sehat. Betul, lebih ke arah situ. Contoh dari Dr. Hinohara tadi juga menarik lagi nih. Katanya beliau cuma makan makanan padat sekali sehari. Sisanya, dia ngandelin cairan yang dipilih strategis. Oh iya, gimana tuh? Misalnya, jus wortel sama apel pagi hari buat buka puasa, biar insulin nggak melonjak drastis. Terus teh hitam pakai madu dikit sama jahe di siang hari, buat jaga energi sambil tetap dukung autofagi. Ini nunjukin fokusnya bukan cuma lebih sedikit makan, tapi lebih cerdas milih waktu dan jenis asupan. Pemahaman ini secara alami ngebawa kita ke prinsip ketiga nih, yang gak kalah penting. Milih makanan yang secara aktif mendukung autofagi, dan di saat yang sama, secara sadar menghindari makanan yang justru menghancurkan atau menghambat proses penting ini. Nah, ini dia. Tadi kan Dr. Shinnya neliti soal ini ya. Katanya ada senyawa spesifik di makanan tertentu yang bisa nguatin pembersihan sel sampai 300%. Gede banget efeknya. Iya, dan menariknya, Ini bukan makanan aneh-aneh kan ya? bukan sama sekali. Ini bahan pangan yang cukup umum di diet tradisional Jepang. Pertama, kelompok makanan fermentasi. Contohnya kayak natto itu kedelai fermentasi. Terus miso, kimchi, acar sayuran fermentasi lain. Oh, fermentasi ya. Kenapa itu bagus? Makanan ini kayak senyawa namanya spermidin. Nah, spermidin ini udah terbukti secara langsung bisa micu autofagi di dalam sel.
Beberapa studi bahkan bilang kalau rutin makan makanan kayak spermidin, penanda biologis autofaginya bisa setara orang yang 10 tahun lebih muda. Wah, spermidin. Oke, dicatat. Terus apa lagi? Kedua, teh hijau. Ah, teh hijau. Udah sering dengar ini bagus. Iya, senyawa utamanya EGCC. Itu dikenal bisa ningkatin autofagi. Ada studi dari Universitas Kedokteran Tokyo nyaranin minum sekitar 3 cangkir teh hijau per hari. Idealnya di antara waktu makan ya, jangan pas bareng makan. Katanya bisa ningkatin autofagi sampai 47%. 3 cangkir sehari di antara makan? Oke, lanjut. Ketiga, makanan laut yang kaya omega 3. Contohnya salmon liar, bukan yang ternak ya. Terus sarden, makarel. Selain protein bagus, ikan ini punya molekul lemak sehat spesifik yang bisa ningkatin autofagi mitokondria, pembersihan pabrik energi sel yang rusak. Pantesan orang Jepang sering makan ikan ya. Bisa 5 kali seminggu katanya. Iya, itu salah satu kuncinya. Keempat, beberapa jenis sayuran cruciferous, kayak brokoli, kembang kol, kubis Brussels. Oh, keluarga kubis-kubisan itu ya? Betul, ini mengandung senyawa namanya sulforafane. Cara kerjanya unik nih. Sulforafane ini micu autofagi defensif. Jadi sel kayak ngedeteksi ini sebagai stresor ringan, terus sebagai respon, sel ngaktifin mekanisme pembersihan internalnya buat siap-siap. Wah, cerdas juga ya sel kita. Dipancing gitu malah jadi bersih-bersih. Semacam itu. Nah, tapi sama pentingnya dengan masukin makanan tadi, kita juga harus tegas ngindarin makanan penghancur autofagi. Biang kerok utamanya, gula dalam segala bentuk ya. Terus karbohidrat olahan kayak tepung putih, roti putih, pasta, dan ini penting, minyak biji industri. Minyak biji industri. Contohnya apa tuh? Kayak minyak canola, kedelai, jagung, bunga matahari. Yang biasa buat goreng-goreng atau ada di makanan kemasan itu loh. Jenis makanan ini nggak cuma langsung stop autofagi, tapi juga aktif bikin kerusakan sel baru lebih cepat daripada kemampuan badan buat bersihinnya. Wah, double ruginya ya. Iya, dampak spesifiknya tuh lumayan bikin kadet loh. Sekaleng soda aja, itu bisa ngeblokir autofagi sekitar 6 jam. Muffin manis buat sarapan. Nggak cuma stop autofagi, tapi juga bikin sel kebanjiran glukosa, memicu AGEs yang bikin cepat tua. Astaga. Terus apa lagi contohnya? Bagel pakai cream cheese. Bisa 8 jam tuh autofagi mandek. Pizza dari fast food, mungkin 10 jam baru bisa aktif lagi. Bahkan yang sering dibilang sehat, kayak granola bar, itu sering banget tinggi gula tersembunyi sama minyak olahan. Efeknya sama aja, stop autofagi total plus bikin radang. Serem juga ya efek makanan sehari-hari. Minyak sayur olahan tadi perlu perhatian khusus katanya. Iya banget, proses pembuatannya itu ngasilin senyawa bahaya kayak peroksida lipid, bisa ngerusak membran sel. Minyak ini kalau ada di makanan, bisa aktif mencegah autofagi bahkan meskipun Anda lagi puasa loh. Waduh, padahal lagi puasa ya. Iya, masalahnya minyak jenis ini ada di mana-mana. Saus salad botolan, snack kemasan, masakan di banyak restoran. Rata-rata konsumsi di negara barat bisa 80 gram sehari. Nggak heran fungsi autofagi banyak orang anjlok setelah usia 40. Pantesan ya. Ini ngejelasin kenapa protokol pagi Dr. Ishihara itu dirancang buat ngindarin semua perusak ini dari awal hari ya. Katanya pas bangun tidur, minum air anget plus garam Himalaya dikit. Betul, tujuannya buat hidrasi dan sedikit aktifin metabolisme, tapi nggak sampai micu insulin yang bisa stop autofagi dari malam sebelumnya. Terus 30 menit kemudian minum jus sayur segar. Kayak wortel, apel, jahe gitu. Iya, yang penting dibuat segar tanpa tambahan gula. Ini cara ngasih nutrisi dan enzim penting, tapi tetap ngejaga proses pembersihan sel jalan. Jadi pagi hari itu bersih dari makanan olahan, gula tambahan, minyak nabati olahan yang bisa ganggu autofagi. Oke, jadi kalau kita rangkum, jadi jadwal harian ideal mungkin kayak gini ya. Coba gimana? Jam 6 sore misalnya, selesai makan malam, udah stop makan setelah itu. Oke, kunci jendela makan dimulai. Pas bangun tidur jam 6 pagi misalnya, minum air anget 470 ml lah kira-kira. Pakai seperempat sendok teh garam Himalaya. Hidrasi dulu ya. Terus 30 menit kemudian, jam setengah 7, minum jus sayur segar tadi. Wortel, apel, jahe. Nutrisi masuk, autofagi aman. Nah, jam 10 pagi, ini waktunya buka puasa setelah 16 jam. Fokus ke protein bagus, lemak sehat.
telur, alpukat, salmon liar, tahu, tempe. Ingat, hara hachibu, 80% kenyang aja. Buka puasanya berkualitas. Siangnya jam 12 atau 1, minum teh hijau, tanpa gula, tanpa susu, tanpa cemilan. Jaga autofagi tetap aktif. Sore jam 2-an, kalau lapar boleh makan ringan. Pilihannya makanan fermentasi kayak yogurt tawar, kimchi atau kacang-kacangan, sayur segar, protein dikit, tetap 80% kenyang. Snack sehat dan terkontrol. Jam 6 sore makan terakhir. Kombinasinya bisa ikan, rumput laut, sup miso, banyak sayur cruciferous, mungkin nasi merah dikit. Makan mamam lengkap tapi ringan. Sip. Nah, katanya kalau konsisten gini, hasilnya bisa cepat terasa ya. 72 jam pertama, penanda autofagi udah mulai naik. 2 minggu, energi naik, kabut otak hilang, berat badan turun dikit. Sebulan, cek darah bisa kelihatan perbaikan gula darah, kolesterol, inflamasi. Iya, banyak laporan kayak gitu. Tapi penting juga nih, kita lengkapi pemahaman ini sama beberapa musuh autofagi lain dan kesalahan umum yang sering orang lakuin meskipun udah coba nerapin jendela makan sama prinsip 80% kenyang. Oh, ada lagi. Apa aja tuh? Pertama, protein kebanyakan, terutama dari daging olahan atau konvensional ya. Protein kan penting, tapi kalau terlalu banyak bisa ngaktifin jalur molekuler di sel namanya mTOR. mTOR. Apa itu? Jalur mTOR ini lawannya autofagi. Kalau mTOR aktif banget, autofagi cenderung ditekan. Jadi panduannya, di hari-hari mau maksimalin autofagi, coba batasi protein sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan ideal Anda. Oke, protein jangan berlebihan. Kedua, Pemanis buatan. Meskipun 0 kalori, banyak jenis pemanis buatan ini ternyata tetap bisa micu respons insulin. Kita udah bahas kan, lonjakan insulin itu sinyal stop buat autofagi. oh iya. Jadi minuman diet, permen karet bebas gula gitu sebaiknya dihindari pas puasa? Iya, sebaiknya gitu. Ketiga, ini sering kelewat nih, stres kronis. Hormon stres kortisol yang tinggi terus-menerus itu bisa banget ngehambat autofagi. Nggak peduli seberapa bersih pola makan Anda. Wah, stres ngaruh juga ya? Ngaruh banget. Stres kronis bikin badan selalu mode bertahan hidup, bukan mode perbaikan dan bersih-bersih. Makanya di tradisi Jepang, teknik manajemen stres itu penting banget. Ah, ini pasti nyambungnya ke mandi hutan atau Shinrin-yoku, meditasi, latihan napas dalam itu ya? Saya ingat sumber kita kasih data menarik soal efek langsungnya ke autofagi. Anda ingatnya bagus, peneliti Jepang emang nemuin kaitan kuat. Cuma jalan santai 15 menit di hutan Shinrin-yoku, penanda autofagi bisa naik sampai 23%. 23% cuma dari jalan di hutan. Kok bisa? Diduga kombinasi dari hirup senyawa fitonida dari pohon, turunnya kortisol, sama aktifnya sistem saraf parasimpatis, mode istirahat dan cerna. Dan menariknya lagi, kalaupun susah ke hutan, studi lain nunjukin nonton video pemandangan alam yang nenangin sambil latihan napas dalam beberapa menit aja, itu bisa naikin penanda autofagi sekitar 12%. Wow, nonton video aja bisa ngaruh ya? Ini nunjukin koneksi pikiran sama kesehatan sel kuat banget. Luar biasa memang koneksinya. Jadi kita udah kupas tuntas ya penemuan autofagi yang fundamental ini. Dan gimana 3 pilar gaya hidup ala Jepang. Jendela makan 16 jam, hara hachibu, makan 80% kenyang, sama pinter milih makanan pro autofagi dan hindari penghancurnya. Itu ternyata bisa jadi kunci kesehatan seluler optimal dan potensi umur panjang ya. Rasanya sekarang Anda yang dengerin ini jadi tahu lebih banyak soal proses vital ini dibanding ya mungkin kebanyakan orang di luar sana, bahkan beberapa praktisi kesehatan. Pengetahuan ini memang berharga banget. Tapi ya, kayak pepatah bilang, tahu aja nggak cukup kalau nggak dilakuin. 5 ilmuwan Jepang inspirasi kita ini kan nggak cuma neliti dan paham autofagi. Mereka ngejalaninnya tiap hari. Betul, mereka bukti hidupnya. Mereka bukti nyata kalau nambah usia itu nggak harus identik sama penurunan fungsi dan penyakit. Protokol yang mereka jalanin ini sebenarnya nggak rumit atau mahal kok. Intinya, di keputusan sadar kita aja, mau mulai prioritasin kesehatan seluler kita nggak. Setuju banget. Tiap kali kita makan, itu sebenarnya kita lagi milih kan? Mau dukung vitalitas dan regenerasi sel atau malah mempercepat kemundurannya. Besok pagi nih, pas bangun, Anda punya kesempatan itu lagi. Setiap hari ada pilihan ya. Bisa lanjut kebiasaan lama atau coba terapin satu aja perubahan simpel dari yang kita bahas hari ini. Buat mulai bangun momentum dan aktifin lagi mekanisme penyembuhan alami terkuat di dalam tubuh Anda. Sel-sel Anda itu ibaratnya nunggu instruksi dari Anda loh.
Ilmu pengetahuannya udah makin jelas. Didukung bukti empiris dari pengalaman puluhan tahun orang Jepang yang nerapin gaya hidup ini. Kekuatan buat memperlambat penuaan biologis, bantu bakar lemak bandel, nurunin risiko penyakit kronis secara signifikan itu ya sebenarnya udah ada di dalam fisiologi kita. Udah ada di dalam diri kita ya? Para ilmuwan ini cuma bantu kita ngerti cara buka kuncinya. Ujung-ujungnya, satu-satunya hal yang mungkin berdiri di antara Anda dan potensi regenerasi seluler optimal, itu ya pilihan makanan Anda berikutnya. Mari buat pilihan itu jadi pilihan yang bermakna buat kesehatan jangka panjang Anda.